اقرأ. اقرأ. قال والخوف خوف ثابت والرجاء حتم قائل والمحبة كالياء حامل فالخوف يحمل مع وجود المشقة غير أن الخوف مما هو أشد يحمل على ما هو أهون وإن كان شاقا والرجاء يحمل مع وجود المشقة أيضا غير أن الرجاء في تمام الوهم يحمل على الصبر على تمام الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمتي جميعا الذين تمسكوا بشريعة الإسلام إلى آخر الزمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين. فالخوف صوت صائق والرجاء حق القائد والمحبة ديار حامل. فالخائف يعمل مع وجود المشقة غير أن الخوف مما هو أشد يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد وتفنى القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة.
Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang masih lanjutan pembahasan tentang al-ibar wal izat, ya, nasihat-nasihat dan ibrah-ibrah dan nasihat-nasihat, hal-hal yang dipetik dan pembelajaran-pembelajaran yang ditarik di balik peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban dakwah atau risalah Islamiyah ini, yang dikhususkan pada ikhtilaf di Gua Hira. Nah, adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersepi-sepi di Gua Hira, mengisolasi dirinya dari keramaian menuju satu tempat di mana beliau tidak ditemani oleh siapapun kecuali sang istri yang mondar-mandir mengantarkan bekal. Lalu di sanalah beliau menjemput kedatangan atau turunnya wahyu yang pertama yang ditandai dengan atau yang dikenal dengan peristiwa nuzulul Quran. Pertama kali nuzulul Quran terjadi. Ya, itulah yang menjadi titik tolak atau awal mula perjuangan dakwah beliau setelah dilantik menjadi rasul. Pelantikannya menjadi rasul itu ditandai dengan turunnya wahyu kepadanya. Nah, inilah yang dianalisis oleh guru kita, hikmah apa di balik itu semua, sehingga ada saja yang bisa dijadikan pelajaran kita sekalian umatnya di dalam mengikuti jejak langkah beliau mengemban risalah dakwah ini. Oleh karena hal-hal yang serupa, ya, itu mesti ada, ya, kita hadapi tantangan demi tantangan yang pernah dilewati oleh Rasulullah, itu barang pasti akan dilewati juga oleh umatnya. Hanya saja mungkin model yang berbeda, ya, model yang tidak sama, tapi substansinya tetap sama. Intinya adalah tantangan dakwah. Seperti apa kita menyikapinya, ya, bercerminlah bagaimana Rasulullah SAW dulu menghadapinya. Nah, itulah hikmah kenapa Rasul dan hampir semua tantangan hambatan beliau lewati di dalam mengemban risalah dakwah ini, supaya di belakang hari nanti umatnya yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah bisa bercermin, ya, bisa mengambil ibrah, bisa menjadikan contoh teladan Rasulullah SAW di dalam menghadapi setiap persoalan. Kemudahan adalah hampir tidak ada orang yang tidak tahu menjalani atau melewati sesuatu yang mudah, ya, itu tidak dipelajari. Insya Allah semua orang tahu. Yang dipelajari itu kesusahan, kesulitan, ya. Nah, kesusahan, kesulitan itu yang dipelajari, ya. Kalau kemudahan itu akan ditahu dengan sendirinya, ya. Ya. Jadi itu antara lain hal-hal yang penting untuk kita pahami kenapa mesti, ya, banyak sekali persoalan yang kita lihat, ya, ketika membaca sejarah. Nah, dan Rasulullah SAW
justru itulah yang dominan beliau jalani di dalam mengemban risalah dakwahnya. Materi yang terakhir kita lihat sebelumnya adalah guru kita di sini ada memberi klasifikasi bahwa melihat fenomena umat di belakang hari ini, ya, maka mereka itu kalau mau dikotakkan, minimal ada dua kotak yang menonjol. Ada dua model praktik keberagamaan umat Rasulullah SAW atau cara penerapan syariat umat Rasulullah SAW menurut yang dipahami oleh guru kita di sini. Ya. Fadarbul awalu haluhu hala man ya'malu bihukmi ahdil islami wa aqdil imani min ghairi zaidin. Ini satu model ini, ya, yang seolah-olah tidak ingin menambah sedikit pun, ya, dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apa yang diwariskan oleh para sahabat, yang dipahami oleh para sahabat dari yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka itulah agama. Jangan ditambah lagi. Itulah agama. Ya. Jadi ini mau berupaya menjernihkan betul. Jangan sampai agama ini nanti tercemari oleh pikiran manusia ataukah keyakinan-keyakinan di luar dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau boleh dibahasakan, inilah gerakan orisinalisasi, ya, orisinalisasi syariat Islam, ya, mempertahankan kejernihan syariat ini. Ya. Jadi tidak heran kalau, ya, yang namanya hadis-hadis yang tidak sahih, ya, hadis hasan dia sudah mulai alergi, apalagi hadis dhaif. Ya. Hadis hasan saja alergi, apalagi hadis dhaif. Ya. Mereka hanya ingin hadis mutawatir, paling rendah hadis sahih. Ya, itu paling rendah hadis sahih. Di dalam ulumul hadis itu kan ada dua pembagian hadis yang sangat global, ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Ya. Hadis ahad itu ini yang terbagi tiga ini, ada sahih, hasan, dhaif. Ya. Jadi kalau sudah hasan, itu sudah repot untuk menerimanya. Kecuali kalau meningkat menjadi sahih di ghairi zati. Jadi ada hadis hasan itu meningkat satu tingkat menjadi sahih di ghairi zati. Selagi masih hasan, selagi itu pula tetap, ya, sangat mempertimbangkan untuk menerimanya, apalagi yang dhaif. Ya. Nah, ini gerakan orisinalisasi syariat Islam. Nah, sekelompok dari kaum muslimin seperti ini caranya beragama. Ya. Khawatir sekali, ya, Islamnya itu terinfeksi, ya, oleh virus-virus keyakinan atau virus-virus syariat. Lalu yang kedua, wasani haluhu hala man ya'malu bihukmi dalam al-khawfi wa raja' awil mahabbah. Nah, ini model yang kedua. Ini yang kemarin atau pertemuan sebelumnya kita jelaskan. Ada praktek keberagamaan itu yang
mengimplementasikan hukum ini ya bukan berarti meninggalkan orisinalisasi syariat Islam, tidak, tapi ada karakter atau sikap yang menonjol, yaitu al-khauf wa raja' awil mahabbah, ya, rasa khauf, ya, kekhawatiran dan rasa optimis serta rasa cinta mahabbah. Ini tiga ini yang terpadu sehingga melahirkan warna yang berbeda di dalam praktik keberagamaannya, berbeda dari yang pertama, ya. Eh, tinggi kekhawatirannya, ya, ya, tinggi kekhawatirannya, ya, dan optimismenya juga tinggi, lalu kecintaannya juga kepada Rasulullah tinggi. Ya, maksudnya di sini ada kekhawatiran di dalam dirinya. Nah, katakanlah itu hadis hasan. Hadis hasan itu, ya, kalau dikhawatirkan, nah, karena itu ada keraguan, ya, ada keraguan. Yang sahih pun itu diragukan sebenarnya, ya. Kalau berbicara tentang keraguan, ya, yang diyakini itu mutawatir. Nah, turun dari mutawatir. Nah, kapan sudah hadis ahad itu, maka sudah ada keraguan di dalamnya. Nah, sudah ada keraguan di dalamnya. Hanya saja, ya, tingkatannya itu, ya, nah, itulah tingkatan keraguan yang paling rendah kalau dia sahih. Artinya sedikit lagi, ya, sedikit lagi sehingga kekhawatiran itu hilang sama sekali. Tapi tidak bisa dinafikan selagi statusnya masih hadis ahad. Nah, kalau yang ya, kalau yang sahih, hasan, dhaif masih ada keraguan, diragukan jangan-jangan ini bukan dari Rasulullah. Tapi harus juga diragukan jangan-jangan itu betul dari Rasulullah, lalu kita tinggalkan berarti mengingkari apa yang datang dari Rasulullah. Nah, ini khauf ini, ya. Jadi khaufnya itu tidak hanya satu sisi. Nah, kalau yang pertama tadi khaufnya itu dominan satu sisi, mengkhawatirkan siapa tahu itu bukan dari Rasulullah. Nah, kalau yang kedua ini kekhawatirannya dua, ya, mengkhawatirkan kalau itu bukan dari Rasulullah, mengkhawatirkan juga. Nah, mengkhawatirkan kalau diterima jangan-jangan itu bukan dari Rasulullah. Tapi kalau ditolak harus juga kita khawatir jangan-jangan kita menolak sesuatu yang datang dari Rasulullah. Nah, itu, ya. Nah, inilah sikap dilematis ini, ya, menerima atau menolak. Nah, kalau riwayatnya mutawatir kan tidak ada lagi diskusi. Ya, kalau riwayatnya mutawatir tidak ada lagi diskusi. Ya, tapi kalau riwayatnya turun menjadi ahad, maka di situ ada perdebatan. Ya, kita lihat penjelasan berikutnya. Fal khawfu sautun sa'iq. Ya, khauf itu adalah cambuk yang mengarahkan. Ini bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa majasi, ya. Waraja hadun qa'id. Sementara, ya, ar-raja, harapan, optimisme itu adalah batasan yang menentu. Wal mahabbatu tiyarun hamil. Nah, sementara mahabbah itu, kecintaan adalah kekuatan yang terpendam. Kekuatan yang terpendam. Jadi khauf, ar-raja, al-mahabbah, ya. Nah, ini ar-raja harapannya besar. Ya.
punya harapan. Al-mahabbah punya kecintaan. Ya. Jadi kecintaannya kepada agama ini, kepada Rasulullah ini, itu yang ditonjolkan. Nah, sehingga hal-hal yang mungkin ya riwayatnya dari segi riwayat itu lemah, namun melihat ya substansinya ini bisa memupuk kecintaan kepada Rasulullah. Nah, inilah sehingga golongan yang kedua ini menerima atau terbuka menerima hal-hal yang diperselisihkan. Nah, seperti maulid, barasanji, nuzulul Quran, apalagi Isra Mi'raj. Ya. Kalau yang pertama tidak mau terima seperti itu. Ya. Kelompok yang pertama ini tidak mau terima. Ya. Oleh karena ya, melihat itu semua susah untuk dipertanggungjawabkan. Tingkat keraguannya besar. Jadi keraguannya itu hanya satu sisi. Ya, itu diragukan dari Rasulullah. Ya, ditolak karena diragukan, tidak dari Rasulullah. Kalau yang kedua ini, ya, kalau yang kedua ini ya, keraguannya tadi dua sisi itu. Kalau diterima, apa kalau ditolak khawatir, jangan-jangan bukan dari Rasulullah. Kalau ditolak khawatir juga, jangan-jangan itu dari Rasulullah. Artinya, kalaupun tidak jelas kalau itu dari Rasulullah, yang pasti bahwa itu tidak sampai bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah. Dan bisa lebih memupuk mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah dengan ya, mengikuti atau menerima praktek-praktek seperti itu tadi. Fal khaifu ya'malu ma'a wujudil masyaqqah. Fal khaif. Orang yang khawatir ini melakukan sesuatu dengan tetap ada al-masyaqqah, kesulitan. Jadi orang yang khawatir itu, orang yang takut itu berbuat tapi tetap ya disertai oleh kesulitan, masyaqqah. Ghaira anna al-khawfa mimma huwa asyakku yuhmadu ala sabri ala ma huwa ahwa. Hanya saja ya, kekhawatiran itu termasuk hal di antara yang paling berat untuk dibawa pada kesabaran terhadap apa yang lebih ringan. Wa in kana syakkan, sekalipun itu susah. Ya, itu al-khaif ya. Itu al-khaif ya. Orang yang ragu, orang yang takut, orang yang khawatir. Jadi kalau al-khauf ini ya, bisa kita artikan pesimis, ar-raja itu optimis. Kedua-duanya itu ya, berarti harapan. Yang satu lebih lebih cenderung negatif, yang kedua ini lebih cenderung positif. Terus warraji ya'malu ma'a wujudi al-masyaqqati aydan. Warraji ya'malu ma'a wujudi al-masyaqqati aydan.
Sementara ar-raji, orang yang optimis itu ya, berbuat dengan ada juga keraguan di dalam hatinya. Tetap keraguan itu ya tidak bisa dinafikan. Ghaira anna ar-raja'a, hanya saja ar-raja' ya, fi tamamir raha yuhmalu ala sabri ala tamamit ta'lim. Ya. Optimisme itu ya, berada pada tamamir raha, ketenangan yang sempurna. Ya. Atau yahmilu ala sabri ala tamamit ta'bih, yang membawa pada kesabaran ya, atas ya, keletihan yang sempurna. Artinya mungkin ada orang yang sudah capek, sudah letih berpikir ya, atau berbuat, tapi karena dia memiliki optimisme ya, harapan besar, maka harapan itulah menjadi kekuatan ya. Orang yang punya harapan itu pasti punya semangat, dan orang yang punya semangat itu pasti punya motivasi, dan orang yang punya motivasi itu pasti punya kekuatan untuk itu. Ini yang harus dibangkitkan ini. Ya, ini yang harus dibangkitkan. Ya. Kalau seseorang tidak ada semangatnya, selalu lemas, selalu loyo. Ya. Ya. Jadi ini harus ada ar-raja, ya. Harus ada optimisme. Ya. Lalu yang ketiga adalah wal muhibbah, wal muhib, wal muhibbu. Ya. Jadi di atas fal khaifu, kemudian wal raji, nah, sekarang ini wal muhib. Sementara orang yang mencintai, orang yang punya rasa cinta, ya'malu bi baslil majhud, ya, dia akan bekerja sekuat tenaga ya, secara maksimal, bi baslil majhud, secara maksimal sebatas yang ia mampu. Nah, itu baslul juhdi itu artinya mengerahkan kemampuannya secara maksimal. Jadi orang yang punya rasa cinta, dia akan bekerja ya, sekuat tenaga, syauqan ilal mahbubi, karena rindu terhadap yang dicintai. Ada rasa rindu kepada orang yang dicintai. Nah, jadi ini cinta ini adalah kekuatan. Nah, orang yang cinta kepada Allah pasti motivasi ibadahnya itu luar biasa. Cinta kepada Rasulullah, motivasi untuk mengamalkan sunnah itu luar biasa. Nah, jadi ya, cinta itu adalah kesiapan
untuk mengorbankan segala-galanya demi yang dicintai. Itulah cinta. Ya. Tinggal nanti mau diarahkan, ya, cinta itu dialamatkan kemana. Ya. Coba lihat para pahlawan kita, cinta tanah air, rela mati demi tanah airnya. Para mujahid fisabilillah rela mati demi agamanya. Nah, lalu fayashalu alaihi as-sabu. Kesulitan itu menjadi mudah baginya. Kalau ada rasa cinta di dalam hati, maka yang sulit itu jadi mudah. Ya? Yang sulit itu jadi mudah. Wa yaqrabu alaihi al-ba'id. Wah, yang jauh itu jadi dekat. Nah, ini hebatnya ini rasa cinta ya. Sesuatu yang susah jadi mudah katanya. Sesuatu yang jauh jadi dekat. Oh, subhanallah. Nah, jadi kalau cinta itu dialamatkan kepada Allah, Rasulnya, agamanya, luar biasa. Coba orang yang cinta masjid, cinta sholat jamaah. Nah, orang yang cinta sholat jamaah, nah, kapan hujan maka pasti berpikir untuk mencari sesuatu sehingga tetap bisa datang di masjid tepat waktu, tidak ketinggalan sholat jamaah. Kenapa? Cinta sholat jamaah. Susahnya datang ke masjid kalau hujan, tapi karena cinta masjid, cinta sholat jamaah, tetap punya cara. Ya, pinjam mantel, ya, pinjam payung, ataukah sajadahnya saja yang dipakai dijadikan payung sampai ke masjid, biar sajadahnya basah, tidak masalah, nanti dicuci. Atau biar tidak dicuci, dijemur saja sampai kering. Nah, karena air hujan itu bersih. Selalu berpikir tidak kehabisan cara, ya, untuk sampai ke masjid, ya, mengikuti sholat jamaah. Kenapa? Cinta sholat jamaah, cinta masjid. Nah, itu dia mampu tunjukkan kecintaannya ketika menghadapi tantangan yang hebat dan tetap mampu untuk menghadapi tantangan yang hebat itu. Itu cinta itu. Tapi kalau tidak hujan, ya tetap saja tidak datang di masjid. Dibungkus kepalanya. Jam 7 baru bangun. Tidak ada cerita cinta di sini. Ya. Ya. Jadi itu mahabbah ya. Ya. Hanya saja, jadi dari tiga yang disebutkan oleh Maghrib tadi sini, al-khawf wa raja awil mahabbah, jadi al-khaif, ar-raji, wal muhib, semuanya itu dialamatkan kepada agama Allah, bukan konotasi yang lain. Nah, untuk membedakan golongan yang kedua ini dengan golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang terkesan itu
ekstrim, ya, ekstrim dengan pendapatnya, tertutup untuk menerima pendapat yang lain karena pendapat yang lain dikiranya itu sangat meragukan, sangat meragukan. Nah, kelompok yang pertama inilah kadang ini yang ketika berada dalam suatu komunitas umat, maka susah berkondisi. Ya, susah berkondisi. Oleh karena tidak ada tasamuhnya, tidak ada toleransinya. Ya. Dan komunitas ini susah ditembus, ya, susah ditembus. Artinya mereka yang sudah terdoktrin dengan pemahaman seperti ini sudah susah itu. Nah, biarlah mereka berjalan dengan keyakinannya, generasinya nanti yang kita tunggu. Nah, bagaimana bisa dibuka pemikirannya itu untuk melihat keluasan syariat Islam ini, ya, pemahaman yang luas terhadap syariat ini, ya, itu yang kita mau buka supaya tidak memahami Islam ini sesempit yang dia pahami, supaya tidak melihat Islam ini sempit, sesempit yang ia pahami. Watafanna al-qawyu wa la yara annahu awfa bi ahdil mahabbati wa la qama bi syukri ni'mati. Dan orang yang kuat, nah, pun, ya, dan orang yang kuat pun binasa dan tidak melihat bahwasanya hal itu awfa, itu lebih sempurna bi ahdil mahabbah, dengan adanya rasa cinta, wala qama bi syukri ni'mah, dan tidak, ya, dan tidak mensyukuri nikmat. Wattikhadhu al-wasaili al-mukhtalifah li tahqiqi hadhihi ad-dawafi' al-wajdaniyah bil qalbi mimma ajma'a al-muslimuna ala daruratih. Wattikhadul wasail, adapun mengambil atau menempuh sarana-sarana yang berbeda untuk membuktikan, ya, hadhihi ad-dawafi al-wujdaniyah fil qalbi, hal-hal yang menjadi motivasi, ya, di dalam hati nurani, itu termasuk hal yang disepakati oleh kaum muslimin ala darurati, pentingnya, ya, bahwa itu adalah hal yang penting. Kaum muslimin itu sepakat bahwa ma yusamma bitasawufi, yaitu apa yang dinamakan dengan at-tasawuf inda jumhuril ulama wal bahisin, ya, menurut yang dipahami oleh jumhur ulama dan para al-bahis, penulis-penulis kitab, penulis-penulis buku, makalah, ya, au bil ihsan inda ba'dihim, atau diistilahkan dengan ihsan menurut sebagian mereka. Jadi ilmu tasawuf itu banyak namanya. Nah, tasawuf ini, ya, untuk kelompok yang pertama itu nyaris tidak diterima. Kelompok yang kedua itu dianggap penting. Nah, penting itu.
a'malul qulub. Ya, ini yang disebutkan oleh maghrib kita di atas, di tahqiqi hadid dawafi al-lubdaniyah fil qalbi mimma ajma'al muslimuna ala daruratih. Nah, lalu yang dimaksud itu adalah ya, tasawuf. Nah, kemudian bil ihsan. Nah, ilmu tasawuf itu kerap kali juga diistilahkan dengan ilmu ihsan inda ba'dihim, menurut sebagian ulama. Nah, kalau nama tasawuf itu menurut jumhur ulama, tapi ya ada sebagian ulama tidak menggunakan istilah tasawuf. Ya, ya. Dia lebih ulama yang segelintir ini menamakan ilmu ini dengan al-ihsan. Atau bi ilmu suluk, ada juga ulama menggunakan istilah ilmu suluk inda ba'din akhir, menurut sebagian yang lain. Jadi kal Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menamakan ilmu tasawuf itu dengan ilmu suluk, ilmu akhlak, ya. Sebagian ulama menamakan ilmu ihsan, yang pada umumnya tetap menggunakan ilmu tasawuf. Dan bahkan ada juga ulama mengistilahkan ilmu tasawuf itu dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Ya. Dan di dalam kajian tafsir itu, kalau ada tafsir sufi, tafsir sufi itu biasa diistilahkan dengan at-tafsirul isyari. At-tafsirul isyari. Nah, itu kajian-kajian sufistik, tafsir sufi itu ya. Jadi ini nama-nama ilmu tasawuf ini. Jadi kalau nanti ada orang yang alergi dengan tasawuf, kenapa ada ulama kita yang alergi dengan tasawuf, ya. Sebenarnya ini melihat kitab-kitab tasawuf itu yang seringkali menjadikan hadis-hadis yang tidak berdasar itu sebagai pijakan, ya, dan itu sangat berdekatan dengan akidah. Di situ kadang. Ya. Namun ya seperti Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, ya, kepakarannya di dalam ilmu tasawuf itu tidak diragukan lagi. Dan bahkan kitab ini sangat muktabar untuk dijadikan rujukan, dan banyak sekali kitab-kitab yang lahir dari ilmu tasawuf, kitab-kitab tasawuf dari Ihya Ulumuddin ini, ya. Nah, di dalamnya juga itu setelah diverifikasi oleh pakar-pakar hadis, banyak melibatkan hadis-hadis lemah. Tapi ada statementnya Imam Al-Ghazali, ya, secara teks saya juga belum pernah baca. Mungkin ada di Ihya itu, ya. Coba cari nanti. Ihya ada di maktabahnya Ma'ah di bawah. Ya, ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau berani melibatkan, menulis di dalam kitabmu ini hadis-hadis yang memprihatinkan salatnya? Ada di antaranya hadis yang lemah, dan bahkan ada yang divonis maudhu. Ya. Maka beliau katanya menjawab begini, tiadalah aku mencantumkan satu riwayat di dalam kitabku ini sebelum aku tanyakan langsung dulu kepada Rasulullah. Masya Allah. Coba, tiadalah aku mencantumkan satu riwayat di dalam kitabku ini sebelum aku tanyakan langsung dulu kepada Rasulullah. Coba, ini maksudnya apa itu? Beliau ketemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya, bertanya, wahai Rasul, apa betul engkau yang menyampaikan ini? Apakah ini betul dari engkau, ataukah ini bukan dari engkau? Nah, hanya saja ya di dalam
metodologi penelitian hadis, ya, itu ru'ya tidak di ar-ru'yatu fil manam, mimpi itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk mensahihkan atau mendhaifkan suatu riwayat. Itu di luar teori mustalahul hadis. Jadi ini tambahan penjelasan sama guru kita di sini dari dua kelompok umat yang ketika dikotakkan secara global, maka itulah yang terlihat hingga hari ini, ya. Dan selalu saja ada dalam satu komunitas umat, ya. Hampir-hampir ini tidak terpusat pada satu tempat, melainkan selalu saja berdampingan, dan perisainya itu adalah tasamuh, ya. Artinya keduanya harus bertoleran, karena ketika sikap tasamuh itu terangkat, maka yang terjadi adalah disintegritas di tengah-tengah umat. Ukhuwah itu sudah susah lagi dipertahankan, dan kapan ukhuwahnya umat Islam itu retak, maka umat Islam ini akan kehilangan kekuatan, ya. Ittihadu hadhil ummah kuwatuhu, ya. Persatuannya umat ini, maka itulah kekuatannya. Summa qala wal ikhtila'u alladhi kana yumarisuhu sallallahu alaihi wasallam qubaila bi'asati kana wahidatan min hadhihi wasaili litahqiqi hadhihi dawafi' nafsiha, ya. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya tentang ikhtilafnya Rasulullah SAW sebelum beliau dilantik menjadi Rasul, ya. Hikmah apa lagi yang disebut oleh guru kita, dan mungkin itu nanti bagian terakhir, ya, dari analisis tentang ikhtilafu fi ghar Hira. Lalu kita akan pindah ke badul wahyi, ya. Wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa atba'i ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa bi nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwartas samawati wal ardi bi nuri syamsik. Allahumma ja'alna jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq jami'atan rahimakumullah.